مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, saya Deni Irawati, NIM 2119240, kelas PAI 3F. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pengembangan kurikulum, yang mana dosen pengampunya yakni Dr. Sito Rahmana MA. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, apakah kurikulum itu dibuat sebagai dasar, standarisasi, atau target pendidikan? Dan apabila waktu pelaksanaan proses belajar mengajar terbatas, maka bagaimana cara membagi waktu agar semua kompetensi dasar dalam kurikulum dapat disampaikan dengan baik? Menurut saya, seperti yang telah kita ketahui bahwa kurikulum merupakan kombinasi bahan untuk membentuk kerangka isi materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kurikulum dibentuk sebagai suatu rencana, sebagai standarisasi, mulai dari tujuan, sasaran, dan juga evaluasinya. Ini berarti kurikulum merupakan program yang terencana. Kurikulum dalam pendidikan formal menempati posisi yang sangat strategis, karena tanpa kurikulum, pendidikan akan kehilangan jati dirinya, serta arah dan tujuan yang hendak dicapai. Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Bab 4 Pasal 19 Ayat 1 dinyatakan bahwa proses pembelajaran dalam satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi, dengan adanya keterbatasan dalam proses belajar mengajar, maka pendidik dan peserta didik diharapkan untuk bisa aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Seorang pendidik bisa membagikan apa saja kompetensi yang harus dicapai peserta didik, dan begitu pula peserta didik harus aktif mempelajari di luar proses belajar mengajar yang telah ditentukan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Indonesia telah mengalami pergantian kurikulum dalam rentang waktu yang cepat. Uniknya, setiap berganti Menteri Pendidikan, berganti pula kurikulumnya. Ada KTSP, KBK, kurikulum 2013, dan sekarang dikembalikan lagi kepada KTSP. Menurut saudara, apa dampaknya terhadap sistem pembelajaran dengan dilakukan pergantian kurikulum terus-menerus? Apakah keadaan pandemi sekarang, kurikulum mengalami perubahan juga? Kenapa Menteri Pendidikan tidak menetapkan saja satu kurikulum utuh tanpa harus diganti? Yang terpenting, kurikulum tersebut menciptakan peserta didik yang cakap secara kognitif, afektif, spiritual, dan sosial, serta cakap psikomotorik. Menurut saya, dengan adanya pergantian kurikulum secara terus-menerus dapat menyebabkan ketidakmaksimalan dalam proses pembelajaran. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena dengan bergantinya secara terus-menerus, maka pihak pendidik atau lembaga pendidikan, begitu juga dengan peserta didik, tidak akan pernah siap dalam menerapkan kurikulum tersebut dengan maksimal. Ketika sudah bisa diterapkan dan baru berjalan sesuai dengan rancangan kurikulum, dan akhirnya berganti lagi kepada kurikulum yang baru, sedangkan kurikulum yang lama saja baru bisa dijalankan dengan baik. Dan satu alasan من أنا لولاكم setiap menteri mempunyai rancangan كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم. Pengembangan kurikulum
لو أمان في المحبة علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم كلما زادني في هواكم وجدي قلت يا سادتي محجتي تفديكم لو قطعتم وريدي بحد مالي قلت والله أنا في هواكم راضي من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Agar kebudayaan Minang tersebut masih bisa dilestarikan, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintahan kota Pariaman. Oh ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah. Jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah agar tidak melunturkan kebudayaan yang ada di tanah Minangkabau. Mungkin sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.